wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Allah Ta'ala yarzuqna al-fuqh wal munuh wa rusuk wa batanasib bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa aqarihi wa ashabihi wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada wa salihin wal a'immatir rasyidin khususan ila arwah sayyidatina Ali Abi Alawi di masyarakat ardi ila magharibiha bil khusus ila sahibul kitab al-imam Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi Allah Ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'addi darajatihim fil jannah wa khususan ila arwah sebutin dalam doanya. وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ma'asyiral ummahat, para ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus orang tua saya Umi Syarifah Azizah yang memimpin bacaan ratib, lalu Sahibul Bait Bapak Haji Hadi serta Ibu Haja Dewi dan para ibu-ibu lain yang di sini. Mudah-mudahan duduknya ibu membaca ratib, baca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal ibadah. Dalam kita pulang dari tempat ini, melainkan yang punya dosa Allah taala ampuni, yang punya hajat Allah taala kabulkan, yang sakit di antara kita Allah taala sembuhkan, yang telah meninggal daripada kerabat sanak saudara kita, orang tua kita, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Menyambung bacaan kita Risalah Al-Jami'ah halaman 25 ya? Halaman 25, Ghuslul Janabah. Ghuslul Janabah. Ada lagi gak balik? Kita kembali habis. Enggak ini ada ini. Boleh lagi deh. Lupa dulu. Niat juga nih fotokopian nih, baru ntar di apa namanya diganti nih, kebalik nih sampai bacanya agak bingung. Ini ada tuh ada lupa lagi di rumah. Insyaallah ada. Jadi halaman 25, Ghuslul Janabah, Ghuslul Janabati. Ya, nemu ya, aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhum. Ghuslul janabati ay hadza ghuslul janabah. Ya, ghuslul janabati. Mandi janabah atau mandi junub. Ya, ghuslul janabati mandi junub. Ya, atau hadas besar. Ya, jadi ada hadas kecil, ada hadas besar. Janabah itu dimaksud juga dengan hadas besar. Ya, jadi ini merupakan mandi yang sifatnya ibadah. Karena mandi itu ada dua. Mandi ada yang mandi adatan, ada mandi ibadatan. Nah, kalau mandi adat
itu mandi yang kita biasa lakuin. Ada yang sehari sekali, ya, sehari 2 kali, 2 hari sekali juga ada kali ya. Ya, 2 hari sekali. Umumnya sehari 2 kali kalau masih bocah masih ada yang mandiin biasanya. Tapi kalau udah gede ya gitu dah. Ya, itu namanya mandi adatan, mandi kebiasaan yang kagak ada nilai ibadahnya. Ya, mandi biasa untuk menghilangkan keringat atau bau dari badan kita, ngering badan, itu namanya mandi adatan. Ada nanti mandi ibadah yang biasanya kita lakukan selepas hadas besar, ya, tersebab janabah. Ya, itu namanya mandi janabah yang membutuhkan niat. Dan air yang digunakan juga airnya nggak boleh sembarangan. Airnya itu seperti kita gunakan buat wudhu, nggak boleh ada percampuran apa-apa. Nah, itu kalau mandi biasa kan kita campur pakai sabun, pakai sampo. Nah, kalau mandi yang sifatnya ibadah seperti mandi janabah atau mandi lebaran, disunahkan tuh, ya, lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, disunahkan kita untuk mandi. Kalau laki ada lagi mandinya mandi Jumat. Sebelum dia pergi di masjid melaksanakan sholat Jumat, disunahkan untuk mandi. Nah, mandi yang sifatnya ibadah, ada kaitannya sama ibadah, itu membutuhkan air yang sama seperti kita gunakan buat wudhu. Nah, ini banyak kesalahan, ya. Kalau kita pengen mandi janabah, biasanya ibu-ibu yang rambutnya panjang disuruh anaknya beli sampo mau keramasan. Ya, keramasan. Kenapa? Karena hadas besar, habis berhenti dari menstruasi, dari haid, ya, atau janabah dan semacamnya, ya, dia gunakan sampo. Biasanya itu umumnya begitu orang. Ya, padahal air yang digunakan buat mandi besar, mandi janabah tersebab haid atau tersebab janabah habis berhubungan sama suaminya, maka air yang digunakan sama seperti air buat wudhu. Nggak boleh ada campuran apapun. Nah, itu, ya, paham ya, makna janabah begitu. Sama kayak wudhu begitu juga tuh. Jadi wudhu harus air yang benar-benar nggak ada percampuran apapun. Kalau air aqua boleh, asal kuat itu buat wudhu atau buat mandi, ya. Air murni dia tuh, air gunung, nggak ada percampuran apapun, ya. Jadi nanti di sini nggak begitu detail dijelaskan. Nanti ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci doang tapi nggak mensucikan. Kayak teh, kopi itu suci tapi tidak mensuci, nggak bisa digunakan buat apa? Nah, buat wudhu, buat mandi janabah, ya. Wa in kana alaihi janabatun, ya, jadi begitu, ya. Jadi ada air yang digunain buat sifatnya ibadat, pokoknya buat ibadat air begitu, ya, biar bisa dipahami. Sama nih seperti penyakitnya nih, kadang-kadang kita mandi khusus. Tapi tadi bikin teh kopi. Nah, ini kopi nih khusus bapak-bapak. Ya, jadi air yang digunakan buat wudhu, maaf juga di sini jadi jelasin, buat istinja juga. Kita buat cebok kalau bahasa bagusannya, ya. Ntar gak dengar lagi istinja apa ya. Orang mulu-mulu. Istinja atau cebok itu sama, airnya sama seperti air kita gunain buat wudhu sampai mandi, harus air yang bersih murni. Nggak boleh airnya itu bercampur sama sesuatu yang dapat merubah bentuk air, merubah warna air dan bau air. Nah, ini juga penjelasan karena ini penting. Ibu-ibu yang kiranya kalau wudhunya pakai keran, terus kadang airnya ditadangin lagi pakai ember, kan gitu tuh. Nah, air yang digunain habis wudhu jatuh ke ember itu tidak boleh digunain lagi buat wudhu, nggak boleh digunain lagi buat mandi janabah, nggak boleh juga digunain buat cebok. Nah, kadang-kadang gitu, apalagi di toilet umum. Ibu-ibu lagi mampir ke mana? Ke masjid atau ke rest area pom bensin, toiletnya kadang-kadang kan dia ada keran, bawahnya ada ember. Siapa aja di situ boleh gunain kan? Kita nggak tahu tuh air di ember itu air suci apa enggak. Ya, taruhlah
ini air suci. Atau kita lihat ada orang wudu, air wudu kita ditadangin tuh di ember, ya, air wudunya dia ditadangin lagi ke ember, maka air yang ada di ember suci tapi tidak mensucikan. Ya, jadi ada air yang bisa digunakan buat wudu, buat mandi, sama buat istinja, itu harus air yang suci dan mensucikan. Gak cukup suci. Kalau suci, kopi suci, teh suci, air kelapa suci. Kalau nggak suci nggak boleh kita minum, tapi nggak bisa mensuci. Nah, itu harus perlu ketahui itu. Jadi jangan sampai kita sholatnya rapi, wudunya rapi, ternyata sarana buat wudu, air yang kita gunakan buat wudu itu bukan air yang dibolehkan. Jadi nggak sekedar suci doang, tapi harus mensucikan. Itu penyakit biasanya begitu tuh, ya, cebok. Tapi kalau digunakan buat cuci baju, ya, buat cuci kaki, buat nyiram air ke mana, ke tanaman, atau mau bikin sayur sop tuh pakai air boleh. Yang nggak boleh itu air digunakan buat wudu, buat mandi, sama buat cebok. Gitu, ya. Di rumah kita mungkin begitu juga, ya. Kita wudu, kita tadangin tuh air pakai ember. Nah, air yang ada di ember tadi akhirnya kita gunain lagi buat apa? Buat heboh, buat istinja. Nah, air yang buat istinja itu tidak mengangkat najis karena air itu suci tapi tidak mensucikan. Ya. Terus gimana? Sayang dong, nggak sayang kan bisa buat siram, ya, buat nyiram pohonan, tapi jangan digunakan buat wudu, buat mandi janabah, sama buat selain itu boleh dipakai. Tadi mau bikin sayur, ya, mau nyiram pohonan, cuci baju boleh. Nah, di sini janabah, ya, masuk lagi ke bahasan ghusl janabah, mandi janabah. Wa in kana alaihi janabatun. Siapa orang ada padanya janabah, min mujama'atin, baik janabahnya itu ada tersebab mujama'ah, yang sudah menikah, ada mujama'ah, hubungan suami istri, keluar itu, ya, atau enggak keluar hubungan, tapi ini maaf bahasanya mungkin agak apa namanya, enggak porno sih, emang pikir ya seperti itu, biar ngerti gitu. Mujama'ah itu hubungan antara suami istri sekalipun tidak sampai mengeluarkan sperma, ya, tapi dengan catatan kelaminnya laki sama perempuan itu masuk, ya. Kalau baru ciuman, baru pelukan, ya, itu nggak disebut janabah, ya. Jadi kalau kita kadang-kadang berhubungan suami istri belum sampai apa namanya keluar dia punya spermanya, tapi sudah masuk, ya, sudah masuk kelamin laki perempuan, maka itu dihukumkan janabah. Apalagi sampai keluar. Nah, itu satu di antara sebab janabah. Apalagi au khuruji maniin, atau keluar air mani binaumin, tersebab tidur, mimpi. Ya, biasanya mimpi suka tuh kadang-kadang, ya, dia mimpi berhubungan akhirnya keluar air mani, maka orang itu wajib juga janabah. Au ghairihi, atau selainnya, ya, atau selainnya. Itu tersebab haid, ya, wanita itu selesai haid, maka mandi itu bukan mandi biasa lagi, tapi mandinya mandi menegak hadas besar atau mandi raf'al janabah, ya. Nah, kalau orang yang seperti itu lazimahu, maka wajib bagi dia ghuslu jami'i badanihi, wajib membasuh seluruh tubuhnya, ma'a niyati raf'il janabah, disertai niat raf'al janabah atau raf'al hadasil akbar. Kapan tuh jatuhnya niat? Sama kayak wudu kemarin tuh. Wudu nggak tahu kita. Ada yang pas masuk kamar mandi dia udah niat, ada yang nyalain keran dia niat, ada yang cuci tangannya sebelum ke muka dia sudah niat. Adapun yang lapas itu sunat, tapi niat yang dianggap ketika air jatuh ke muka. Kemarin wudu dari jelasin. Adapun raf'al janabah kalau hadas besar, letaknya niat itu ketika air jatuh ke tubuh kita, mau bagian mana aja. Karena ada orang janabah ngikutin sunnah banget, dia angin dulu tuh kemaluan depannya sama belakangnya, lalu sebelah kanan dia badannya, sebelah kiri badannya. Tapi ada juga yang langsung kakinya, boleh, ya. Nah, jadi ghuslu jami'i badanihi ma'a niyati raf'il janabah. Niatnya itu pas apa tuh? Pas air
jatuh ke badan kita, mau kaki dulu kek, tangan dulu kek, dalam hatinya saya niat ya mandi hadas besar karena Allah. Niat hati doang yang tahu. Adapun ucapan nawaitu raf'al hadasil akbar, nawaitu raf'al janabah lillahi ta'ala, itu sunnah. Ya, sunnah. Ya, tapi yang wajib itu yang dalam hati. Kapan? Ketika air jatuh ke badan kita. Nah, seperti itu. Ya, adapun tersebab janabah itu tadi banyak ya, berhubungan suami istri atau keluar dia punya air maninya tersebab tidur kah atau apapun bentuknya. Kadang-kadang orang nggak mimpi nggak apa keluar dia punya spermanya, itu dihukumkan janabah juga. Nah, orang kalau sudah keluar janabah, keluar dia punya air mani, hukumnya dikatakan balik. Sering kita dengar ini anak udah balik apa belum, ya. Nah, biar ngerti nih kapan hukum untuk anak sudah dikatakan balik. Ya, dalam kitab fikih dijelaskan 3 tanda balik seseorang. Nah, itu yang punya anak biar mantau. Ya, yang punya anak laki perempuan dia. Ya, kadang-kadang masalah kayak begitu kita nggak tanyain, padahal itu menjadi pertanggungjawaban orang tuanya. Kalau anak belum balik, emang dosa yang dia lakuin belum dicatat. Kalau pahala yang dikerjain tarik ke ibu bapaknya. Baiknya Allah begitu tuh. Ada anak kecil belum balik, dia melakukan suatu hal dosa, bohong kah, maaf, atau mencuri, dosa itu hukumnya kalau dilakukan sama yang belum balik. Kalau anak yang belum balik melakukan perbuatan dosa, dia nggak dicatat dosa. Tapi kalau melakukan perbuatan baik, itu anak melakukan perbuatan baik, pahalanya larinya buat orang tua. Ya, karena anak kecil yang belum balik, dia belum dikasih buku amal. Kalau kita kan nanti dapat buku amal, dipertanggungjawabkan sama Allah. Nah, kalau anak-anak kecil nih yang belum balik, belum punya buku amal, ya, dia ngelakuin kebaikan, larinya ke orang tua. Kalau dia ngelakuin kemaksiatan atau perbuatan jelek, nggak ditulis, ya. Kayak kalau kita arahin anak kita berbuat baik, insya Allah anak kita juga ngasih pahala buat kita, ya. Nah, itu kapan tanda-tanda balik? Nah, tanda-tanda balik ada 3. Boleh kita tanyain ke anak kita. Ya, pertama muhamsa asyarata sanatan. Ya, sempurna umurnya 15 tahun. Kita lihat anak kita umurnya udah 15 tahun tapi belum. Kalau sudah 15 tahun sudah dipastikan anak itu sudah balik. Kalau sudah balik sudah wajib menjalankan rukun-rukun Islam. Ya, tanyain. Jangan kita lihat belum pacaran, suaranya belum kencang, itu belum tanda. Ya, jadi bukan tanda itu. Ya, jadi tandanya yang menurut syariat itu apa? Tadi umur 15 tahun. Kita punya cucu, punya anak, tanya umur ini 15 tahun atau belum. Kalau udah 15 tahun, maka itu anak sudah dihukumkan balik. Pecah kayak nggak pecah suaranya, udah demen lawan jenis kah atau belum kah, 15 tahun maka hukumnya sudah balik. Itu yang pertama. Yang kedua, mimpi. Ya, mimpi basah, mimpi keluar mani minimal 9 tahun. Ya, kurang dari 9 tahun dia sudah keluar mani tersebab mimpi kah atau pacaran, alhamdulillah zaman sekarang kan anak-anak kecil gitu liatin SD udah pacaran, dibantu lagi sekarang pakai handphone bisa melihat apa aja di situ. Akhirnya dia keluar tuh punya air maninya tersebab nonton kan atau pacaran, alhamdulillah min zalik. Umurnya berapa? 8 tahun belum dikatakan balik. Kenapa? Karena minimal anak itu 9 tahun kalau ukurannya pakai air mani tadi. Kalau 15 tahun gak ada cerita. 15 tahun mau dia keluar mani kah, belum kah, udah 15 tahun itu anak dihukumkan balik. Ada umur 9 tahun bisa dikatakan balik kalau dia mimpi atau keluar mani. Baik lewat mimpi kah atau dengan cara apa aja yang sekarang banyak orang lakuin. Umurnya berapa? 9 tahun belum? 9 tahun maka anak itu sudah balik. Tapi kalau baru 8 tahun dia mulai keluar, bahkan dia sudah berhubungan dengan 9 tahun, maka anak itu belum dikatakan balik. Ya, kedua tuh. Lalu yang ketiga apa? Head, ya, bagi wanita minimal umur 9 tahun.
kita yang punya anak perempuan, kalau udah 9 tahun biar bawel nanyain. Ya, jangan masalah ini dianggap pribadi, akhirnya nggak enak dia ngomong, salah juga. Ya, karena kita sebagai orang tua bertanggung jawab, tanya, ya, umur 9 tahun udah keluar belum? Nah, kalau belum berarti belum. Ya, kalau emang 8 tahun dia keluar, SD masih kelas 2, SD kelas 2 kan belum 9 tahun, ya. SD 6 tahun, kelas 2 mungkin 8 tahun atau 7 tahun. Udah keluar darah, sama tuh dari tempat biasa ibu-ibu keluar darah ketika maka orang itu atau anak itu belum dikatakan fit. Kenapa? Karena belum 9 tahun. Nah itu, kita sebagai orang tua harus bawel tentang masalah itu. Jangan dianggap itu privasi masing-masing, salah. Ya, karena kita nanti dipertanggungjawabkan. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan, la yaqallaha ahadun bizalmin aqzama min jahalati ahli. Ada nanti di mana seorang hamba berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar dengan dosa yang dosanya itu lebih besar dari semua dosa selain syirik. Kalau syirik tidak ada cerita, kufur, musyrik itu nggak ada cerita. Ada dosa yang nanti seorang hamba menghadap Allah apa? Tarku ahlihi juhala, meninggalkan keluarganya dalam keadaan bodoh tentang agama, dia cuek aja. Nah itu katanya nanti seorang itu dikatakan menjumpai Allah di akhirat membawa dosa yang paling gede itu membiarkan anak istrinya, keluarganya dalam keadaan bodoh tentang hukum agama. Jadi jangan kita rajin ngaji, bapaknya rajin sholat berjamaah di masjid, tapi anaknya melebar kemana-mana nggak dipeduliin. Nah nanti itu anak bakal nahan kita ketika udah pengen selangkah lagi ke siratal mustaqim. Nanti itu anak ngomong, ya Rabbana khudh haqqana minhu, wahai Tuhan ambil hak kami darinya. Kami terlahir dari rahimnya dan dari tersebab air yang dikeluarkannya. Ya, tuh anak ngomong tuh. Kan anak tuh ngomong dalam arti sebelum, kalau nggak ada kita, ya kalau secara sababiahnya nggak ada tuh anak. Anak itu kan emang ciptaan Allah, tapi kan kita sebagai wasilahnya orang tua. Itu anak nanti ngomong, ya udah satu jengkal lagi dia selamat melewati jembatan siratal mustaqim, ketika pengen masuk surga nanti ditahan sama seseorang. Nah itu dalam riwayat anaknya ngomong, ya Rabbana khudh haqqana minhu fa innahu ma'allamana ma najhal. Wahai Tuhan ambil hak kami darinya, karena dia telah mengeluarkan kami dari alam dunia, melahirkan kami ke alam dunia, dan dia tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban kami sebagai umat Nabi Muhammad, tidak mengajarkan kamu bagaimana cara menjalankan hukum Islam. Nah, itu repot juga begitu tuh. Ya, kan kita lihat banyak sekarang yang emaknya rajin ngaji, ya, yang bapaknya rajin sholat, tapi anaknya keluyuran kemana-mana, nggak ngerti hukum agama. Itu repot juga. Kita pengen semuanya juga masuk surga, nah, itu kita ajarin. Nggak ada kemampuan kita untuk ngajarin, karena kita juga sibuk bekerja. Kita cariin madrasah, kita cariin majelis, kira-kira ini anak bisa menyelamatkan kita atau enggak menjadi penghalang kita nanti untuk masuk ke dalam surga. Itu ingat, jangan apa begitu. Jadi seluruh badannya nggak ada pengecualian, kuku-kukunya, rambutnya. Nah itu dia. Kalau orang kadang-kadang nggak ngerti itu ada bagian-bagiannya yang nggak kebasuh. Nah kalau kita harus kebasuh semuanya. Jadi perhatiin dipetan tubuhnya, rambutnya, perhelai rambut itu jangan sampai ada ketinggalan. Mesti semuanya kebasuh sama air. Pakai air murni dulu tadi itu, ya, air putih, ya, air yang kita gunakan buat wudhu. Nggak boleh ada campuran sampo, sabun, nggak boleh. Artinya bukan dia nggak boleh mandi pakai sampo kalau lagi dalam keadaan janabah. Guyur dulu sampai rata badannya pakai air yang nggak ada campurannya. Udahnya baru dia memakai sampo, yang memakai sabun boleh, ya. Jadi pertama tuh dia niat diciduk air atau pakai shower, pakai pancuran atau pakai ember, ya, pakai gayung ember, disiram ke badannya sembari niat. Jatuh air ke badannya, niat saya niat mengangkat hadas besar karena Allah, saya niat taubat janabah karena Allah. Nah, air jatuh seluruh badannya, ya, jalanin tuh air ke bagian-bagian yang dijangkau, ke mata kita sini, ya, nggak usah nyampe dimasukin tuh airnya,
mata, ya, kuping, ya. Jadi jangan sampai ada bagian yang terlewat, maka nanti orang itu belum dikatakan terangkat dia punya hadas, ya, maka sholat itu jadi nggak sah. Adapun adabnya banyak. Ini kita cerita tentang wajibnya aja. Ya walaupun sekali guyuran atau kita punya kolam renang langsung nyemplung, rata badan kita pakai air sudah cukup. Yang penting air itu nggak ada boleh campuran apa ya. Maka orang itu dikatakan telah terangkat janabahnya. Ya, jadi yang kemarin masih pakai sampo, ya, masih pakai sabun, ya, bukannya nggak boleh, basuhin dulu pakai air yang ada campurannya. Kalau udah rata sama air yang nggak ada campurannya, baru kita mandi biasa tuh, pakai sampo, pakai sabun, ya, baru orang itu dianggap terangkat dia punya hadas besarnya. Ya, kalau belum masih ada bagian yang kagak rata, dia repot. Orang kalau dalam keadaan janabah katanya dalam riwayat jangan makan dulu. Nah ini kalau yang repot kalau dia berhubungan sama suaminya atau suami istri berhubungan di waktu yang kira-kira mandinya itu bakal lama, tapi dia haus, dia lapar, gimana itu boleh aja. Nah ada yang bilang kalau dia pengen makan tapi dia belum mandi, karena orang yang makan sebelum mandi janabah itu mewarisi kepakiran. Jadi ada sebab-sebab Nabi jelasin yang dapat mewarisi kepakiran. Itu diantaranya makan minum belum mandi janabah. Masih dalam keadaan janabah dia makan minum. Atau orang yang bakar kulit bawang. Jangan tuh yang nyapu malam-malam. Kalau orang dulu bilangnya pamali. Kalau padahal ditanya hadisnya, ditanya keterangannya ada. Ya, kalau orang dulu kan begitu, takut aja. Kalau orang sekarang kan apa-apa udah ada. Orang dulu bilang jangan duduk di bantal, terbisulan, takut dia. Ya. Kalau orang sekarang dalilnya mana? Al-Qur'an, hadis mana? Begitu. Kalau orang dulu dibilang pamali itu takut. Ya. Orang sekarang enggak, ya. Jangan duduk di depan pintu, ntar susah jodohnya, takut orang. Ya, bukannya nggak ada hadisnya, karena mereka orang nggak mempermasalahkan tentang hadis. Ya, kalau ditanya hadisnya ada, cuman kalau disuruh lihat hadis berapa juga dicari juga kagak. Ya, emang itu dalam bentuk hukum ya emang ada. Ya, kalau orang di pintu itu menghalangi ini mandi belum janabah dia udah makan minum untuk warisin fakir. Apalagi tadi nyapu malam-malam. Terus apa lagi tadi? Bakar kulit bawang. Mandi tidur dalam keadaan tidak pakai baju itu mewarisi kefakiran tuh. Jadi jangan ya, kalau bisa tuh kalau nyapu jangan malam. Kalau emang kebangetan kotor ya kita minta maaf deh. Ya kebangetan kotor ya, kalau kagak ntar bakal disemutin mulu, itu darurat, tidak lagi. Kadang-kadang sengajain waktu malam. Ya kalau nyapu maunya malam enak pas lagi sepi, itu jangan. Itu mewarisi kefakiran. Sama ini lagi, kalau pipis ini buat penyakit nih, maksudnya ketipu nabawi. Kalau pipis kita ini jangan kita ludahin. Kadang-kadang orang tuh habis pipis kita ludahin, itu mewarisi stroke nanti. Ya, jadi jangan pipis siram aja udah. Kadang-kadang iseng habis pipisnya ini diludahin sama dia. Itu dalam apa namanya? Dalam keterangan itu dapat mewarisi penyakit stroke katanya. Dia disiram saja. Banyak lagi sebenarnya permasalahan yang Rasulullah SAW jelaskan, tidak tentang permasalahan hukum aja, masalah jual beli Nabi ajarin, masalah kesehatan Nabi ajarin, pendidikan anak Nabi ajarin. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ada yang mau ditanya sebagai mungkin Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca doa dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala mengabul semua hajat-hajat kita. Allah taala berikan kita pemahaman yang benar sehingga ibadah yang kita kerjakan tidak sia-sia, sesuai dengan syariat yang dibawa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Allahumma shalli sholatan kamilah wa sallim salaman tamah ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju
به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسبب من وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanya perihal itu, kalau tadi nggak bahas boleh. Kalau bisa dijawab dijawab, kalau kagak ntar kita cari tahu lagi jawabannya.